Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Guru. Semoga sahabat Pak Guru semua tetap sehat dan tetap beraktivitas walaupun dalam situasi pandemik. Pada video kali ini, Pak Guru akan sharing tentang tata cara seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Seleksi simulasi mengajar dan wawancara ini dilaksanakan pada seleksi tahap kedua. Ikuti video ini sampai selesai. Setelah sahabat Pak Guru melaksanakan seleksi tahap pertama dan dinyatakan lulus, maka akan dilanjutkan dengan seleksi tahap kedua. Pada seleksi tahap kedua, itu adalah simulasi mengajar dan wawancara. Petunjuk umum seleksi simulasi mengajar dan wawancara, yang pertama, pelaksanaan seleksi tahap kedua akan dilakukan secara daring atau online. Peserta disarankan menggunakan browser Chrome. Yang kedua, peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Yang ketiga, seleksi simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan secara bertahap. Simulasi mengajar akan dilaksanakan terlebih dahulu selama 15 menit. Lalu kandidat akan dijadwalkan kembali untuk seleksi wawancara selama 60 menit. Yang keempat, akan ada 2 asesor yang akan memberikan nilai untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Yang kelima, peserta seleksi diharapkan hadir 3 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi. Dan yang keenam, jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi SIM PKB. Kemudian petunjuk umum seleksi simulasi mengajar dan wawancara yang harus dipersiapkan oleh para kandidat adalah ruangan yang kondusif, pencahayaan dan situasi. Seleksi tidak bisa dilakukan dalam perjalanan. Jadi apabila sahabat Pak Guru sudah mendapatkan jadwal dan dapat dilihat di akun SIM PKB-nya masing-masing, maka luangkan waktu itu untuk melaksanakan seleksi. Jadi sahabat Pak Guru tidak bisa melaksanakan seleksi ketika ada di perjalanan atau di tempat keramaian dan lain sebagainya yang sekiranya mengganggu proses seleksi. Yang kedua, perangkat elektronik boleh menggunakan laptop, komputer, smartphone yang dilengkapi dengan fitur kamera video dan mikrofon dan terhubung dengan koneksi internet. Penggunaan laptop atau komputer sangat disarankan. Yang ketiga, jika tersedia, siapkan peralatan pendukung konferensi video seperti pelantang telinga atau handsfree atau headset. Yang keempat, sambungan internet yang baik. Siapkan sambungan cadangan. Kemudian yang kelima, akun Google. Karena aplikasi Google Meet akan digunakan, maka kandidat disarankan melakukan latihan menggunakan Google Meet. Yang keenam, jika peserta terputus di tengah pelaksanaan seleksi, silahkan mencoba untuk mengakses tautan Google Meet yang sama. Dan yang ketujuh, jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp atau WA yang tersedia di aplikasi. Yang kedelapan, di awal seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Jadi persiapkan KTP dan menunjukkannya jika diminta. Kemudian yang kesembilan, kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkan di internet. Itu berdasarkan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Contoh, merekam melalui HP dan menyebarkan ke YouTube. Jadi yang tidak boleh adalah merekam proses seleksi dan menyebarkan
ke YouTube atau Seleksi ke media simulasi sosial mengajar. yang lain. 1. Pelaksanaannya akan dilakukan secara daring atau online dan tanpa dihadiri oleh murid. Namun kandidat mengajar seakan-akan ada murid. Kemudian yang kedua, setiap kandidat diberikan waktu 10 menit untuk memberikan simulasi mengajar. Dan di akhir akan ada sesi tanya jawab selama 5-6 menit. Yang ketiga, fokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar. Yang keempat, simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Yang kelima, selain perangkat komputer dan sambungan internet, siapkan hal-hal berikut. Alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Contoh, rencana pembelajaran, papan tulis kecil atau kertas putih besar, alat peraga, spidol, dan lain-lain yang dibutuhkan pada saat mengajar. Kemudian meletakkan komputer atau laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh atau seluruh badan, 70-80% dalam pelaksanaan simulasi dan menangkap suara dengan baik. Kandidat diharapkan berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Jadi pada saat simulasi mengajar, sahabat Pak Guru tidak boleh duduk. Kemudian berpakaian yang cocok seperti mengajar di depan murid. Nah, tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, perhatikan gambar di layar. Jika papan tulis tidak tersedia, kandidat bisa gunakan kertas kosong atau flip chart. Kemudian selanjutnya, ketika pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan lain-lain. Pada tahap persiapan, lihat topik yang bisa dipilih melalui link. Nanti link akan ada pada saat pengumuman kelulusan seleksi tahap pertama. Kemudian yang kedua, persiapkan RPP simulasi mengajar. Unggah RPP di menu seleksi simulasi mengajar. Ini wajib dan harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Yang ketiga, persiapkan semua perlengkapan, laptop, internet, alat bantu pengajaran, dan lain-lain. Dan yang keempat, login ke akun Google, seperti login ke Google Mail atau Gmail. Dan yang kelima, login ke SIM PKB dan cari seleksi simulasi mengajar. Nanti di situ akan ada tautan Google Meet. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Masuk ke menu seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian klik tautan Google Meet yang tersedia. Dan akan ada 2 asesor, silahkan tanyakan apakah gambar dan suaranya sudah bisa didengar. Kemudian, jika diperlukan, asesor akan melakukan verifikasi kandidat. Siapkan data diri Anda, nama, alamat, sesuai KTP atau NIK. Kemudian lakukan simulasi mengajar maksimum atau maksimal 10 menit. Nanti asesor dapat menghentikan simulasi mengajar. Setelah simulasi mengajar, jawablah beberapa pertanyaan tambahan yang akan ditanyakan oleh asesor. Jadi nanti setelah 10 menit, asesor akan bertanya kepada sahabat Pak Guru semua. Jawab dengan baik. Setelah itu selesai dan tekan tombol Leave Call di Google Meet kandidat. Itu artinya simulasi mengajar sudah selesai. Nah, kemudian persiapan lain-lainnya adalah siapkan RPP yang sederhana yang mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran untuk 10 menit, dan penilaian pembelajaran. Jadi silahkan sahabat Pak Guru membuat RPP hanya untuk 10 menit.
Kemudian topik mengajar guru yang mengampu pada mata pelajaran bahasa daerah, TIK, dan agama bisa menyesuaikan dengan kurikulum pada jenjang yang sedang diampu. Selanjutnya adalah mata pelajaran bahasa asing, bahasa daerah wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam memberikan instruksi pembelajaran. 80% bahasa Indonesia, 20% bahasa asing. Kemudian kompetensi apa yang ingin digali dari sahabat Pak Guru calon guru penggerak? Kompetensi yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Jadi peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid dan strategi komunikasi yang baik. Kompetensi yang kedua yang ingin diketahui oleh para asesor yaitu memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi peserta memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh dan atau menerapkan pengetahuan. Kompetensi yang ketiga yaitu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk mengembangkan diri, self-regulated learning. Peserta melakukan refleksi diri terhadap praktek pembelajaran yang telah dilakukan. Kompetensi yang keempat, mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Peserta dapat merancang strategi penilaian yang baik. Jadi penilaian apa saja yang akan digunakan oleh calon guru penggerak pada simulasi mengajar. Kemudian selanjutnya adalah seleksi wawancara selama 60 menit. Petunjuk khususnya yang pertama adalah peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang ditetapkan, yang dapat dilihat melalui SIM PKB. Kemudian yang kedua, peserta meletakkan komputer atau gawai yang mampu menangkap suara dan gambar kandidat dengan baik. Yang ketiga, peserta mengakses tautan Google Meet. Seleksi wawancara melalui SIM PKB. Yang keempat, jika peserta terputus di tengah seleksi, silahkan masuk ke tautan Google Meet kembali. Yang kelima, wawancara akan berlangsung kurang lebih 60 menit, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang asesor. Yang keenam, selama wawancara kandidat diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini petunjuk khusus tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi wawancara. Itu dapat terlihat dengan jelas wajah dari calon guru penggerak atau sahabat semua yang mengikuti CGP seperti gambar yang ada di layar. Gali kompetensi dari para CGP semua. Yang pertama, tujuan atau misi. Menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi dirinya sendiri maupun anak didik dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang positif. Mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Yang ketiga ada daya juang atau resiliensi. Sebagai pengajar yang terus berupaya fokus dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Yang keempat, inisiatif untuk mengambil tindakan. Sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan mandiri. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang berkelanjutan, sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Jadi semua CGP harus mengetahui kekuatan dan kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki sebagai pengajar. Yang keenam, mengembangkan orang lain. Melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan. Anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif
dari anak didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain yang kelak membantu dan menunjangnya untuk sukses di masa depan. Yang ketujuh, kematangan etika. Kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya, melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi, dan kebijakan yang ada. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. Sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif. Memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif dan membuat keputusan tepat waktu. Mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Kemudian lain-lain yang perlu diperhatikan, yang pertama, mohon kesabaran dari sahabat semua selama proses seleksi daring. Artinya, ada kalanya jadwal seleksi itu diundur. Ada kalanya jadwal seleksi itu pada saat malam hari atau setelah maghrib. Jadi Bapak, Ibu, sahabat semua yang mengikuti seleksi calon guru penggerak harap bersabar menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mohon pastikan sambungan listrik, internet dan listrik internet cadangan tersedia, baterai laptop atau perangkat terisi. Kemudian yang ketiga, jika Bapak, Ibu atau calon guru penggerak kesulitan untuk masuk ke ruang Google Meet, mohon dicoba lagi. Dan apabila terjadi kendala teknis saat mengikuti sesi seleksi yang tidak bisa diatasi, informasikan kepada tim pemantau melalui kontak WhatsApp yang tersedia di menu seleksi. Dan yang kelima, kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkan di internet. Jadi pada saat proses simulasi mengajar, pada saat proses wawancara itu peserta dilarang merekam dan menyebarkannya di internet. Ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Kemudian yang keenam, dilarang melakukan plagiarisme saat unggah RPP. Demikian petunjuk atau tata cara yang perlu dipersiapkan oleh sahabat yang mengikuti seleksi calon guru penggerak di tahap kedua, simulasi mengajar dan wawancara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.